Mas Surur, kita ada hati. Oke. Terima kasih, Mas Surur. Baik, berikutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Badeno dari Komisi Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pertama sekali perlu kita beri apresiasi kepada Komisi Kerukunan Antarumat Beragama MUI yang mengadakan dialog antarumat beragama yang sangat bagus hari ini. Yang kedua, untuk temanya seharusnya kita tidak perlu lagi melihat persoalan toleransi, karena toleransi bagi umat beragama kita ini, seluruh agama kita sudah luar biasa. Indonesia ini kalau kita adakan festival tentang toleransi, maka kita pasti akan terdepan, karena setiap momen apapun tidak pernah ada persoalan antar umat beragama di antara kita ini. Itu satu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang persoalan kita ini justru sekarang ini yang dicemaskan oleh seluruh warga bangsa kita ini, bagaimana pemilu yang adil, pemilu yang jujur, pemilu yang tidak curang. Harusnya menurut saya komisi ini menggagas ini sehingga kita bisa melahirkan satu resolusi, satu satu sumbangan rekomendasi kepada pemerintah agar bangsa kita ini tidak terbelah. Harus melahirkan kita pemilu yang jujur, pemilu yang adil, yang tidak curang, pemilu yang dipercaya. Kalau trust itu ada, kepercayaan rakyat ada, nggak akan ada itu gejolak dan lain-lain. Tetapi hari ini di media sosial kita, di mana-mana kita menyaksikan keraguan dari seluruh publik kita karena adanya intervensi kekuasaan. Ada 3 pasang calon, sementara dia juga melakukan yang pasangan calon satu tidak dilakukan kebersamaan. Menurut saya sebagai presiden harusnya berdiri tegak lurus, tidak boleh ada keberpihakan. Ini keberpihakan ini jauh-jauh, bahkan setahun yang lalu telah dicawe-cawekan. Dengan lantang presiden mengatakan akan mencawe-cawekan orang yang dia usung. Ini bangsa kita kan jadinya rusak. 2 periode hari ini menurut saya ini mengkhawatirkan. Justru kita yang 78 tahun merdeka, bangsa kita dengan presiden yang sebelumnya udah dibangun demokrasi yang sangat bagus, tetapi 2 periode ini kita dirusak kembali. Kita setback jauh. Harusnya juga politik dinasti pun tidak dimainkan. Seorang kepala negara harusnya dia memang berdiri tegak di tengah rakyatnya. Tidak boleh ada yang satu diangkat, yang satu tidak saya rasa sudah menjadi rahasia umum lah. Itu satu. Yang kedua, menurut saya juga persoalan money politik ini juga akan menjadi persoalan yang besar. Pada MUI, agama-agama tidak ada yang mengatakan kehalalan daripada money politik. Sangat tegas Islam mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, bahwa Rasulullah, Allah dan Rasul melaknat money politik itu. Siapapun menang karena dengan uang membeli suara, maka bangsa itu tidak akan bisa dengan maju besar dan lain-lain. Karena pemimpin yang dimotori dengan yang diawali dengan laknat daripada Allah dan Rasulnya. Dan begitu juga di dalam Al-Baqarah ayat 188. Ya ayyuhalladzina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi sumber uang yang secara batil itu memang dilarang sangat nyata di agama kita. Ya, kemudian yang terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan, selama demokrasi yang masih bergelut dengan politik uang, maka korupsi akan selalu subur di negeri ini. Jadi kita harus membuat ke depan bagaimana demokrasi yang bersih itu jauh dari politik uang, sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang bermartabat, pemimpin yang berpihak kepada bangsa dan negaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum.